Ini angkatan kedua semester 7 ya teman-teman. Gimana kerasa nggak kuliahnya? Udah semester 3 Alhamdulillah, ya? Pak. Waalaikumsalam, Mbak. Baik-baik saja. Masih aman ya. Teman-teman masih ini kan, masih komplit. Atau ada yang cuti terus belum balik lagi? Ada yang baru cuti. Baru cuti, mas baru masuk atau baru ngajuin cuti? Baru ngajuin cuti. Sayang, udah semester 7 cuti. Tinggal 2 semester lagi lulus. Hmm, Metodologi penelitian. Sebelum ke perkenalan, saya mau kasih dulu info. Jadi ada restruktur di prodi maupun di akademik ya. Jadi kalau teman-teman WhatsApp ke akademik itu pasti lama ya karena lagi ada perubahan struktur di situ dan lagi ada ya, tahap penyesuaian lah dengan prodi. Hmm. Di prodi yang sekarang, untuk semester sekarang, ya, teman-teman di F, ya kita cuma 1 semester berarti. Dan sekarang IF itu dipegang sama Pak Taufik Ramdhani. Dan sekarang saya posisinya ada di Kaprodi TI. Ya, untuk mahasiswa TI, kalau ada masalah perkuliahan, terus keuangan, akademik, tuh silakan laporkan ke saya ya. Jadi bentar lagi teman-teman ini mau semester 8, semester skripsi. Untuk SI sekarang posisinya sama Bu Hasnatul Hidayah. Ya, buat yang belum punya kontaknya ini bisa di-share. Ngeluh, ngeluh apa Mas, Mas Yazid? Biasa, Pak. Bapak juga udah tahu. Semangat, semangat lah, semangat. Banget. Apa kalau mau tampung saya tampung sini. IF itu Untuk orang orang akademik lagi belum bisa dihubungi Pak nomornya. iya. Udah bisa, cuman karena tumpukan isi teman-teman tuh, jadi akademik udah mulai di bawah tuh bacanya. Oh iya, ini sudah mulai centang dua. Oke, oke Pak. Hmm. Kasih lewat mana anjir? Akademik, Jinnya kasih lewat mana? keuangan itu masih penyesuaian. Tapi keuangan sih sekarang udah cepet sih harusnya. Tinggal akademik. Oke, baik Kenapa Pak. update aja tuh? Eh, yang terbanyak itu mahasiswa IF ya? Apa TI? Nggak lihat. Absen. Sepertinya IF, Pak. IF.
Kalau pagi IF menang, kalau TI malam sama juga gitu ya. Yang terbanyak dari akademik pagi IF yang banyak, yang dulunya reguler. Nah, kalau ditambah gabungan itu SI. SI 24, TI 23, Informatika 22. Selisih 1-1. Nah, itu lagi ini di motoran. Mbak Putri, hati-hati Mbak. Nah, ini teman-teman di F kita cuma 1 semester. Masih kurang, Pak. Kan sebenarnya keluhan teman-teman kemarin tuh sedikit-sedikit demi sedikit kampus sudah mulai ya teman-teman mulu wifi ya internet udah lumayan lah ya kencang, terus toilet ya didengar juga kan akhirnya ya. Oh iya, iya. Maksimalnya. Metodologi penelitian. Kita masuk intro dulu ya sini. Nah, penelitian yang termasuk kegiatan ilmiah, maka dalam melakukan kegiatan ini harus dilakukan dengan cara-cara yang sistematis, rasional atau masuk akal, dan data-data yang valid atau sesuai dengan fakta. Ya, oleh karena itu, dalam melakukan penelitian tidak boleh dilakukan secara asal-asalan, karena bisa menghasilkan penelitian yang sulit dipahami oleh pembaca. Nah, supaya penelitian tidak dilakukan secara asal-asalan, maka bagi peneliti harus menggunakan yang namanya metodologi penelitian. Nah, bicara soal metode penelitian, bisa dibilang sebagai salah satu disiplin ilmu yang hingga saat ini masih tumbuh. Bahkan sampai saat ini juga metodologi penelitian terus dikembangkan. Nah, maka dari itu metodologi sudah termasuk dalam satu mata kuliah yang wajib diikuti. Karena biasanya saya ngajar teknis, baru sekarang saya belajar yang full teori teman-teman ya. Mudah-mudahan sih teman-teman paham. Oke, jadi intronya itu kenapa ada metodologi penelitian. Dan di hampir semua kampus ini mata kuliah yang wajib untuk diikuti. Oke, baru kita ke perkenalan. Oke, perkenalan, ada yang belum kenal saya ya. Kayaknya masih banyak yang belum kenal. Kenalkan, nama saya Muhammad Yusuf. Saya asli orang Bandung, Kabupaten Bandung Barat tepatnya. Saya menempuh pendidikan S1 di STIMIK Raharja dan lulus tahun 2018. Lalu break dulu setahun, lanjut lagi S2 di Universitas Amikom Yogyakarta dan lulus tahun 2001. Dan sekarang tahun 2024, 3 tahun yang lalu. Dan ini kontak saya, silakan di-save kalau nanti ada tugas.
Saya sih mintanya nanti tugas itu hanya ada di UTS dan saya maunya output dari metode penelitian ini jadi bahan teman-teman skripsi. Yang minimal bab 1, bab 2, bab 3 itu selesai. Ya, itu tujuan saya. Nanti akan saya coba push, terus memberikan tips. Cuman tolong kalau udah dikasih dorongan itu gerak. Ya, kalau teman-temannya diem, ya nggak bakal maju-maju ya. Sehingga kalau pas sudah dikasih dorongan, dikasih tips itu silakan ngambil eh, paper, 10 paper. Tolong dicari 10 paper. Mungkin teman-teman awalnya pusing gimana carinya, terus gimana cara parafrasenya. Tapi kalau dijalani dikit sedikit itu bisa teman-teman ya. Nanti akan saya coba push itu. Nah, oke, Mas. Mas Hisham. Mas Hisham ini pindahan Mas ya? Iya, kayaknya pernah diajar Pak Yusuf juga, gitu. Cuman Ah, saya ya, lupa pelajarannya apa. ya, 2 semester kemarin. Iya, betul. Dan itu sedikit lebih penelitian. Nah, sebelum ke kontrak perkuliahan, mari kita berkenalan dulu ya. Nah, saya udah kenal sih teman-teman sebagian. Mungkin ada yang dari eksekutif, mungkin kok jadi banyak teman-temannya ya. Biar saling kenal, mari kita berkenalan. Sambil saya absen ya. Kita mulai dari IF dulu mungkin ya. Kita mulai dari Abdurrahman Hakim. Bisa diperkenalkan nama, terus lokasinya sekarang di mana, kegiatannya apa, kalau bekerja, kerjanya di mana. Abdurrahman Hakim, nggak ada. Ali Usman, ada. Edi Rasidi, Iya, Pak, hadir, Pak. boleh Mas Edi kenalkan Ya, diri. ini open cam, Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Rasidi. Nah, untuk sekarang saya tinggal di Tangsel, Pak. Kegiatan sehari saya kerja sama kuliah, Pak. Kebetulan saya kerja di Diskominfo, Pak. Rekan Bapak juga. Ini senior saya ini
Ini kalau teman-teman jaringan, kalau yang mau berguru itu bisa ke Mas Edi Ya, Rasidi ya. ampun, ampun, Pak. Oke, makasih Mas Edi. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut. Habibi. Ya, Ilham Hamdi. Ita Krisnawati. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ita Krisnawati, biasa dipanggil Ita. Sekarang domisili di Jogja. Untuk kesibukannya, saya kerja di bagian admin, Pak. Oh iya. Hmm, Di Jogja, Mbak ya. Iya, Pak. Si Mbak. Iya, sama-sama. Oke, itu di chat. Boleh Mas Edi Rasidi share ilmunya. Ya, langsung aja di save. Minta nomornya ya. Oke, boleh. Mas Ilham Hamdi. Ya Pak, Kenalkan diri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenalkan nama saya Ilham Hamdi. Saya berasal di Padang, Sumatera Barat. Kegiatan. Wah, Ya kan sekarang lagi itu Pak, bantu-bantuin kakak di laundry Pak. oh, di Padang Batu Suci Mas ya. Iya Pak. Terima kasih Mas. Iya Pak, sama Pak. Lanjut Mas Holis. Duh, udah lama nggak ketemu Mas Holis. Kadir. Nggak ada ya. Mufid Triyono. Hadir Pak. Boleh Mas Mufid. Perkenalkan nama saya Mufid Triyono. Untuk domisili sekarang saya di Depok. Untuk kegiatan kuliah sama freelance Pak. Freelance apa Mas? Website Pak. Udah pro sih ini mah ya. Masih belajar. Ini kalau yang udah milih freelance itu yang udah berpengalaman. Oh. Pontianus. Nggak ada ya. Raffiatun. Nggak. Ya, kita 10 dulu dari F ya. Nah, next dari S. Masuk ke Prodi SI. Ya, saya belum pernah ngajar SI yang ini. Oh, F. F nanti saya absen ya terakhir. Saya mau kenalan dulu 10 dari Prodi IF, 10 dari Prodi SI, 10 dari Prodi TI. Dari SI, Alisa Nur Hafsah. Hadir, Pak. Boleh, Mbak, kenalan diri. Selamat sore, Pak. Nama saya Alisa. Saya tinggal di Cibubur. Kegiatan saat ini saya kuliah sambil usaha sendiri, Pak. Entrepreneur ya. Iya, Oke, makasih, Mbak. makasih, Pak. Lanjut, Andrian Marcelino. Hadir Pak.
Perkenalkan, nama saya Andrian. Saya tinggal di Bogor. Kegiatan sekarang freelance, Pak. Freelance juga. Freelance IT juga. Multimedia, Pak. Oh, desain ya. Iya, Pak. Atau lebih ke UI UX. Oh, enggak, Pak. Lebih kayak event gitu, Pak. Oh, CSI baru ketemu sekarang. Angga Aditya. Iya, Pak. Boleh Mas, perkenalan diri Mas. Perkenalkan nama saya Angga Ditya. Sekarang saat ini bekerja sambil kuliah, Pak. Kerja, oke. Di mana Mas posisinya? Tempat tinggal di Tangerang, Pak, di Legok. Oh, lumayan lah ya. Sejam lah ke sini ya. Ya, kurang lebih sejam. Lanjut up. Rilian Dwi Cahyo. Delia Mutia. Hadir, Pak. Boleh Mbak, kenalan diri. Iya, nama saya Delia. Untuk ini domisili di Tangerang, Batu Ceper. Untuk kegiatan saat ini freelance bagian customer service. Terima kasih Mbak. Lanjut, Bersama. Dede Anton. Pak, Siapa? saya mau perkenalkan diri, Pak. Faturozi. Boleh, Iya. boleh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Muhammad Fatur Rozi, Pak. Saya tinggal di Bintaro, Pak. Dekat ya. Ya, untuk aktivitas hari ini saya masih freelance, Pak, atau ngojek, Pak. Mas. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama. Lanjut Fajar Nur Sidik. Ya. Jalu Arya. Luz Mareto. Ya lu masih kerja. Luz Mareto ada. Sidik. Muhammad Ramlan. Hadir, Pak. Silakan Mas. Baik. Assalamualaikum, perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Ramlan Durgani, domisili dari Cianjur. Untuk kesehariannya usaha, Pak. Cianjur, Sunda tuh. Iya, Pak. Jauh tuh Cianjur kan dia. Kasih Mas. Baik, Pak, terima kasih. SI sekarang TI. Dan kita kenalan sama Prodi TI sekarang. Ahmad Junaidi. Hadir, Pak.
Pak, Ya. saya sih belum di absen, Pak. Oh, si nanti terakhir di absennya. Tadi cuma perkenalan 10 orang aja dari S. Tadi akhir saya absen lagi. Mas Junaidi silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi, domisili sekarang di Cengkareng, kegiatan sehari-hari bekerja sambil kuliah, Pak, Kerja di bidang IT. di ISP. Oh, keren. Oke. Lanjut Aji Sabto. Alexander Dalimarta. Ya, selamat sore Pak Yusuf. Sore Mas. Ya, salam kenal teman-teman. Ini udah kelas yang ketiga Pak dengan Pak Yusuf. Ya, Ya, saat ini domisili saya di Jakarta Utara. Pekerjaan saya handle IT Pak di salah satu perusahaan retail. Terima kasih. Mas. Mas Alexander profesional IT ya teman-teman. Lanjut Desi Triparwanti. Hadir, Pak. Boleh Mbak Desi. Ya, perkenalkan nama saya Desi. Sekarang domisili di Jogja dan bekerja. Ya, kasih si Mbak. Lanjut Ya. Fatha. Belum. Didi Saprudin. Yuk, Mas Didi soalnya lagi busy kayaknya. Lagi rapat kayaknya Mas Didi ya. Lanjut Fata Falihilmi. Nggak ada ya. Fatih Muhammad Salahuddin. Hadir, Pak. Boleh Mas, perkenalan diri. Baik, perkenalkan nama saya Fatih Muhammad Salahuddin, biasa dipanggil Fatih. Untuk keseharian saya jadi sebagai guru kejuruan, Pak, di SMK. Oke. SMK RPL, TKJ. TKJ, Pak. Oh, Pak Guru. Ya, terima kasih teman-teman. Lanjut Mas Galih Anggoro. Ini ketuanya kayaknya ya, Mas Galih. Assalamualaikum, selamat sore Pak Yusuf dan teman-teman semua. Saya Galih dari Prodi TI, domisili di Gresik. Saat ini aktivitas sehari-hari bekerja, Pak. Kerja di mana Mas? Di pabrik aja, Pak. Ini ketua suku TI bukan? Bukan. Bukan. Siapa dong nih ketuanya? Oki Alpian tuh Pak. Siapa? Ki. Iya Oki Alpian kali Pak. Prodi apa? Ki. Lanjut. Lanjut Haba Tista. Halo, perkenalkan nama saya Habatul Fakhaira. Oh iya, maaf Pak, saya hadir Pak. Perkenalkan nama saya Habatul Fakhaira. Domisili saya saat ini di Jakarta Pak. Saat ini bekerja sebagai customer service Pak. Oke. Haba Tista ini saya sering ketemu.
Iya, lagi studi di 2 tempat Mas ya, selain di TTS juga Iya, Mas. dia di Daku, jurusan hukum. Teman-teman butuh pengacara bisa kontak Mas Haba ya. Oke, satu lagi, Josafat. Hadir, Pak. Boleh Mas, perkenalkan diri Mas. Iya, perkenalkan nama saya Josafat Pascal. Saya berdomisili di Tangerang, lebih tepatnya di Selatan Timur. Kegiatan saya sekarang kuliah sambil bekerja sebagai IT support. Super. Nah, kebanyakan sih ini yang udah linear di TI. Ini untuk penyusunan skripsi tinggal di penulisan aja. Oke, mudah-mudahan teman-teman udah punya produk, udah punya tujuan nanti mau bikin apa skripsinya. Nah, itu dulu. Jangan nggak ada bahan, terus maksain, terus apalagi nyomot skripsi punya orang lain. Karena kemarin kebukti ada yang seperti itu. Dan akhirnya diulang ya tahun depan ujian lagi. Ya, sama seperti itu. Pak, saya mau nanya boleh nggak Pak? Boleh, silakan. Pak, kalau misalkan skripsinya saya ngelanjutin dari kampus saya yang lama bisa Pak? Boleh. Lanjutin Oh, dari kampus yang lama atau KP yang lama? dari kampus yang lama Pak. Boleh. Kan belum publish kan? Iya kan saya kan ke ITTS ini kan ini Pak Nah, apa pindahan tapi pakai transkrip nilai Pak. hmm, boleh. Jadi saya kagak ngulang dari semester 1 Pak. Waktu itu saya masuk ITTS itu dari semester 5 Pak. Ya, boleh. Bisa. Sangat boleh. Boleh ya Pak ya? Hmm. Oke baik Pak. Nanti Terima kasih ya Pak. didiskusiin sama dosen pembimbingnya. Nanti pas masuk semester 8, Ah, teman-teman tuh gimana Pak? dapat dosen pembimbing. Oh Nah, nanti kan. berarti dosen pembimbingnya itu pas di semester 8 ya Pak? Hmm, Oke Pak baik. didiskusiin ini judulnya seperti ini, materinya seperti ini, apa yang harus diperbaiki. Oke Pak baik Kalau Pak. kata dosen, Si Pak infonya Pak. ya, Oke, thanks before ya Pak. ya Bang Gali Ketua TI ya, tolong dipimpin Mas Gali ya teman-temannya biar lulus tepat waktu semua. Ya, jangan sampai ada yang tertinggal. Iya Pak, amin Pak. Ya. Konsul masalah judul ke siapa? Kalau perihal jurnal, bisa dulu. Judul itu sebenarnya bisa nyusul. Yang penting isinya dulu. Teman-teman mau ngangkat masalah apa? Ya. Baru nanti pikirin judulnya. Sekarang banyak kalau mau judul-judul yang keren, teman-teman tanya ChatGPT. Ini saya punya materi ini, judul yang baiknya seperti apa? Jadi yang terpentingnya dulu itu kontennya, isinya mau bikin apa dulu. Tadi saya keputus. Jadi semester kemarin itu kan kita ujian skripsi ya untuk angkatan pertama. Ya, itu nggak semua lulus ya. Dan nggak semua mulus ya. Ada yang diulang juga. Ada yang diulang sampai 2 kali, bahkan diulang sampai 3 kali. Ya, kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama pasti penguji itu lihat apa yang dibawa sama mahasiswa ini minimal dasarnya tahu. Ya, ini ditanya A, ngejawabnya C, mending C ini ngejawabnya Z. Jadi nggak sama sekali relevan dengan yang dibawakannya. Ya. Iya jadi nggak sinkron ya Pak. Nah, ya itu yang bikin ini coba ujian ulang. Iya revisi ya Ulang. Pak. Ya, setelah di ujian ulang, dan akhirnya ternyata belum layak untuk diluluskan. Ya, minimal apa yang teman-teman tulis itu dikuasai. Jangan hanya cuman nyomot dari jurnal orang atau skripsi orang. Itu pasti sidang ketahuan, apalagi pengujinya 2. Ya.
kita akan belajar sedikit-sedikit ya. Oke, Mas Faiz. Dosen pembimbing itu diajuin sama mahasiswa. Jadi alurnya nanti teman-teman bikin dulu. Nanti kira-kira mau bikin apa, dimasukin tuh di Google Form-nya. Nanti dari akademik bakal kirim. Saya mau bikin ini, terus isinya kurang lebih seperti ini. Terus di bawahnya ada lagi pilihannya. Saya memilih dosen A, B. Gitu. Nanti dari prodi akan menentukan, oh ini yang paling cocok sama dosen ini. Nanti yang finalnya itu dari prodi. Nah, terus kalau misalnya teman-teman dapat file finalnya, oh saya ternyata kurang cocok sama dosen ini, gimana prosedurnya itu bisa diganti teman-teman. Ya, jangan diam aja terus sampai akhir karena dosennya nggak satu frekuensi nih sama teman-teman sampai akhirnya teman-teman "Ah, udahlah ngulang semester depan." Nah itu jangan seperti itu. Yang dari minggu kedua, ketiga kalau nggak ada respon atau teman-teman kurang merasa klop dengan dosen pembimbingnya, cepat-cepat ganti. Ya, ajuin untuk form perubahan penggantian dosen pembimbing. Izin nanya Pak, Ya, boleh. kalau kalau boleh tahu untuk sidangnya itu ada berapa kali ya Pak? Sama juga pertanyaan kedua itu eh, kalau kelas online kira-kira untuk ujiannya apa bisa full online atau hybrid gitu loh? Oke. Ada berapa kali sidang sama mekanisme sidang ya. Iya betul Pak, khususnya kalau untuk kelas online juga. Untuk sidang kita 2 kali sidang. Yang pertama itu seminar proposal. Seminar proposal itu ngebahas dari bab 1, 2, dan 3. Ya, jadi si dosen penguji akan mengecek kesiapan teman-teman dalam melakukan penelitian. Dan itu dibuka per 1 bulan sekali. Ya, kalau di bulan pertama udah siap, ajuin terus di sidang, oke lanjut. Terus di bulan pertama masih belum ngajuin, di bulan kedua dibuka lagi. Dibuka lagi, kalau yang belum siap ada kesempatan sampai, kalau kemarin kita maksimal sampai 4 kali tuh. Cuman kalau ini terlalu mepet yang keempat. Ya, harusnya sih di bulan kedua itu teman-teman udah sidang proposal. Agar di bulan keempat itu sidang skripsi. Ya, jangan mepet di bulan keempat karena ya, terlalu cepat. Ya, jedanya cuma seminggu sidang lagi, jadi kurang persiapan. Terus untuk mekanisme sidangnya, sidang dilakukan secara offline teman-teman. Sidang skripsi offline. Bentar, saya nyalain dulu lampu. Oke, sidang skripsi kita offline. Karena ijazah yang teman-teman terima nanti bukan ijazah PJJ atau pembelajaran jarak jauh, tapi jasanya reguler. Ya, jadi diusahakan nanti kan kita akan dari akademik itu akan ngirim jadwal, diusahakan untuk hadir di kampus. Ya, tolong dilenggangkan waktunya. Tidak, kalau yang jauh tolong disiapkan juga ya, untuk transportasinya. Teman-teman tahu lah kampusnya di mana ya. Pak, berarti nanti sidang offline itu pasti semester 8 kan ya, Pak? Ya, betul. Semester 8. Iya, Ya, kalau ada buat nabung, Mas. iya Pak, kalau bisa jangan susah-susah Pak pertanyaannya Pak. Itu Bercanda Pak. dosen penguji tadi. Iya Pak. Terima kasih ya Pak. Ya. Upload jurnal. Oke. Upload jurnal itu banyak nanti Mas. Nanti itu endingnya sih. Ya, saya belum jelasin ya. Cara lulus dari sini nggak hanya dari skripsi. Bisa via buku. Ya, cuman bukunya 1 tahun
ke belakang. Coba antara 1 tahun dan 2 tahun harus saya buka lagi aturannya. Buku atau penulis pertama jurnal. Jurnalnya minimal bereputasi ya. Itu. Atau jalur ketiga skripsi, laporan skripsi. Nah, ketiga jalur ini tetap tetap di sidang, teman-teman. Ya, mau itu jalur buku, mau itu jalur jurnal, mau itu jalur skripsi, tiga-tiganya itu di sidang. Jadi si penguji mau ngecek paham nggak sih yang ditulis, paham nggak sih yang diterbitkan di jurnal, paham nggak sih yang ditulis di laporan skripsi, gitu teman-teman. Jadi intinya sidang skripsi itu gimana caranya teman-teman bisa bertahan ya, dan kalau ditanya itu ya, bisa bisa menjawab sesuai dengan apa yang ditulis. Kalau untuk revisian pasti bakal ada revisian. Tapi banyak atau sedikitnya tergantung teman-teman bisa mempertahankan argumen. Situ. Ya, jadi kita bakal bikin satu sesi ya mungkin ya di luar matkul ataupun di dalam matkul ini, gimana cara mempresentasikan laporan skripsi. Nah, itu juga sangat penting. Oh ya, menulis buku betul. Menulis buku Mas. Tepat. Kan bukunya harus terbit, bukan bentuknya draft. Betul. Kita belum masuk ke materi. Kita break dulu sholat maghrib ya. Kita lanjut jam 18.15 ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Abdul ya, Abdul. Nah, kita lanjut ke kontrak perkuliahan. Ya, seperti biasa, inilah pembagian nilai. Untuk UAS itu 30%. Dan UAS ini nantinya tidak berbentuk soal, ya, tidak berbentuk soal pilihan ganda, tapi lebih ke dokumen teman-teman, bab 1, bab 2, bab 3 yang dikumpulkan. Atau kalau publishnya di paper jurnal, berarti draft paper jurnalnya yang dikirimkan. Itu untuk UAS nantinya seperti itu, endingnya teman-teman. Ya, biar jadi persiapan. Ya, tujuannya kenapa harus seperti itu. Jadi saya kayak mendorong teman-teman agar lebih siap nanti di semester 8. Dan untuk UTS juga bentuknya bukan soal pilihan ganda, tapi UTS itu nantinya mereview jurnal. Nah, saya minta teman-teman untuk mereview jurnal. Untuk tugas, kayaknya tidak ada tugas yang di PR kan. Kalaupun ada tugas itu kan tugas ya. Lebih ke kuis aja sih paling. Dan ini untuk presensi kehadiran 15%. Untuk range tadi berarti belum ada perubahan. Hmm. Saya mau menyampaikan pesan dari Profesor Dr. Dedi Mulyasana. Mungkin yang udah pernah ketemu saya di pertemuan di semester sebelumnya pasti udah tahu kalau di setiap pertemuan pertama saya menyampaikan pesan dari guru besar ini. Ya, masalah pendidikan. Ini slide video tahun 2019.
Yang pertama, pendidikan adalah proses pembebasan manusia dari kemalasan, keburukan, dan kesia-siaan proses pematangan kualitas hidup. Yang kedua, pendidikan tanpa mendidik hati nurani dan keimanan bukanlah pendidikan, tapi hanya sebatas pengajaran saja. Pendidikan adalah alat hidup dan alat mempertanggungjawabkan kehidupan setelah hidup. Lalu kesimpulan dari beliau ini, membangun pendidikan tidak identik dengan membangun gedung, jalan, dan jembatan yang hanya diukur dari fisik dan angka-angka statistik yang dapat dihitung. Tapi membangun pendidikan adalah membangun karakter, jiwa, dan pemikiran serta proses penyembuhan mahasiswa dari kemalasan dan keburukan. Ini adalah tujuan dari pendidikan. Jadi sebenarnya outputnya bukan hanya bentuk angka, ya, bukan hanya bentuk transkrip nilai, yang lebih dari sekedar angka. Karena kalau teman-teman udah masuk ke dunia kerja, transkrip nilai itu hanya bentuknya dipakainya saat pelamaran saja. Ya, isinya misalnya nilainya etika profesinya di sini nilainya A, pasti bakal dicek tuh di realnya bekerja apakah sesuai dengan transkrip nilai. Bisa jadi beda, bisa jadi dari nilainya B, cuman dari segi etika profesi, oh ininya udah bagus banget gitu. Dan melampaui itu lebih bagus dibanding dia dapat nilai A di etika profesi, ternyata pas di prakteknya dia attitude-nya kurang. Nah, sejatinya pendidikan bukan hanya bentuknya angka ya. Itu dari pesan dari beliau. Nah, ini rencana pembelajaran semester kita, teman-teman. Oke, yang pertemuan pertama sekarang kita akan membahas dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Ya, yang pertama, pertemuan kedua kita akan membahas jenis-jenis penelitian. Jenis penelitian, teman-teman harus tahu sih, di apa yang mau dibawa nanti deskripsi, tahu ini jenis penelitian apa. Ya, terus yang pertemuan ketiga kita akan masuk ke teknisnya, yaitu research model canvas. Ya, jadi dasar apa sih yang diambil? Ya, penelitian kita itu melanjutin penelitian yang mana sih dasarnya? Ya, karena kita nggak mungkin buka penelitian baru, pasti seharusnya itu udah pernah diteliti sebelumnya. Ya. Pakai metode apa sih yang paling bagus? Kita harus research dulu. Itu ada di pertemuan ketiga nanti. Terus di pertemuan keempat kita akan praktekkan pencarian jurnal. Ya, bagaimana caranya kita mencari jurnal. Terus bagaimana caranya kita melakukan review. Ya, dari sekian banyak jurnal, bagaimana sih cara mereviewnya, bagaimana cara agar cepat mereview jurnal. Lalu mencari gap, atau kayak mencari apa sih yang masih kurang dari penelitian sebelumnya. Ya, contohnya teman-teman mau pakai metode naive Bayes. Itu pasti bakal ditanya sama penguji atau pembimbing. Ini kamu kenapa pilih naive Bayes? Nah, saya pilih aja itu Pak, karena kayaknya paling bagus. Nah, kayaknya ini nggak boleh masuk di penelitian. Harus ada dasar. Jadi jawaban yang tepat itu, ya karena di penelitian tahun 2022 dilakukan oleh si Anu, misalnya ya, dalam meneliti bidang A, itu menghasilkan sekian dibanding dengan metode yang lain. Nah, itu jawaban yang paling tepat. Ya, jadi berdasarkan data, bukan berdasarkan keinginan kita sebagai penulis. Tuh. Terus di pertemuan kelima, kita akan belajar cara melakukan parafrase. Ya. Sekarang teman-teman sudah sangat dipermudah oleh AI parafrasenya. Jadi kita punya kalimat lalu dirubah. Jadi parafrase itu eh, kayak memodifikasi sedikit tapi tanpa merubah artinya, ya, atau tidak merubah maknanya. Karena kita nggak boleh
misalnya kopas dari artikel ini terus dipaste ke artikel kita, itu akan kena plagiarisme namanya. Sekarang banyak pakai bot. Nah, cuman saya tahu kalau pakai bot tetap kita harus baca lagi. Kadang-kadang kan botnya eh, bagus gitu secara tulisan, cuman saat kita baca dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir, ini ternyata nggak kurang pas, kurang nyambung, itu dibenerin lagi. Ya, itu nanti akan ada tulisnya. Terus yang selanjutnya daftar pustaka. Nanti kita akan belajar tools namanya Mendeley. Nah, itu sebagian udah pernah menggunakan Mendeley ini. Lalu di pertemuan ke-6 kita akan belajar alur berpikir dalam penelitian. Lalu pertemuan ke-7 kita mengenal jenis-jenis pertanyaan pada skripsi. Nah, ini yang tadi ditanyakan. Pertanyaannya jangan susah-susah di skripsi. Sebenarnya udah dikasih bocoran. Seenggaknya nggak jauh dari situ. Terus di UTS, tadi saya bilang tidak ada soal pilihan ganda, tapi tugasnya adalah mereview jurnal untuk dijadikan dasar bab 1. Nah, jadi bab 1 itu ambil dari jurnal-jurnal sebelumnya, skripsi sebelumnya. Oke, itu pertemuan 1 sampai UTS. Di pertemuan ke-9, kita akan membahas bab 1 sampai bab 3. Oke, dan di pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15, itu bentuknya saya tidak akan memberikan materi. Tapi lebih ke mereview yang teman-teman kerjakan. Di bab, di bab 1, misalnya ada pertanyaan ini, Pak, latar belakangnya yang baik itu seperti apa ya? Gitu, atau mencari, pakainya ini saya kurang kurang nyambung nih kalimatnya. Apakah saya masukkan kalimat taman dari saya atau saya mencari jurnal yang lain? Ya, kita akan membahas di sini pertemuan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, jadi ini bentuknya nanti kayak konsultasi lah. Dan di UAS saya harapkan sudah mengumpulkan bab 1, bab 2, dan bab 3. Jadi di semester 8 cukup pengerjaannya itu bab 4 dan bab 5 di kesimpulan dan saran. Jadi itu rencangan pembelajaran semester kita. Bentar. Oke, ada yang ingin tanyakan tentang rancangan pembelajaran semester kita, teman-teman? Udah siap ya? Ini belum ada respon. Iya, Pak. Siap, Pak. Kayaknya lemes ini. Semangat ya. 2 semester lagi beres. Ya. Amin, amin. Oke, kita masuk ke materi kita. Sedikit aja. Dasar-dasar penelitian dan metode ilmiah. Oke, apa sih itu penelitian ini menurut teori, menurut Webster Dictionary? Jadi investigasi atau eksperimen yang bertujuan untuk menemukan dan interpretasi atas fakta, revisi atas teori atau hukum karena terdapat fakta baru, atau aplikasi praktikal atas teori atau hukum yang telah direvisi. Sebentar ya. Mbak, informatika. Ntar kita absen ulang sebelum mudahan.
Jadi ini adalah pengertian dari penelitian untuk S1 itu artinya mengimplementasikan teori, ya, mengimplementasikan metode. Nah, kalau S2 itu dia lebih ke membandingkan. Ya. Kalau S3 itu menemukan teori baru, menemukan metode baru, itu baru S3. Mas Abdurrahman, nanti kita absen lagi ya. Oke, untuk riset itu ada 3 unsur penting. Yang pertama sasaran, yang kedua usaha untuk mencapai sasaran, dan yang ketiga metode ilmiahnya. Nah, kita harus pakai metode apa nih dalam melakukan penelitian? Tidak asal. Misalnya di perancangan sistem, kita nggak bisa, misalnya ini udah jadi Pak, nggak pakai perancangan. Mungkin secara praktek dia bisa jadi. Cuman kalau secara akademisi, kita harus memperhatikan metode dalam analisanya atau dalam perancangannya. Gitu. Di metode perancangan kita kenal dengan waterfall, terus agile, dan lain sebagainya. Oke, ini hubungan antara ilmu pengetahuan dengan penelitian. Kita teori dulu ya. Untuk pengetahuan tentang fakta-fakta baik, natura atau eksakta atau bentuknya angka ya, maupun sosial yang berlaku umum dan sistematis. Terus proses berpikir lahir dari suatu rasa sangsi akan suatu dan keinginan untuk memperoleh suatu ketentuan yang kemudian ditumbuh menjadi suatu masalah yang khas. Yang ketiga, masalah memerlukan suatu pemecahan dan untuk itu lakukan penyelidikan terhadap data yang tersedia dengan metode yang tepat. Jadi hubungan antara penelitian menurut Almak ya. Penelitian itu proses, lalu nanti akan mendapatkan ilmu. Ini hasilnya ilmu. Terus menurut Whitney, penelitian berproses, bukan ilmu, lalu mendapatkan hasil, itu bentuknya kebenaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat kesamaan antara penelitian dan ilmu, yaitu keduanya berusaha mengungkapkan kebenaran ilmiah. Suatu kebenaran ilmiah dapat diterima karena 3 hal. Yang pertama, karena adanya koheren atau karena adanya konsisten katanya. Terus yang kedua, adanya koresponden, hubungan, saling berhubungan. Yang ketiga, pragmatis, itu sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Oke, ini penjelasannya. Suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Di laporan skripsi pun nanti akan dicek apa yang ada di landasan teori, apa yang ada di rumusan masalah itu nyambung semua ya. Terus adanya koresponden atau berhubungan. Suatu pernyataan dianggap benar jika materi pengetahuan yang terkandung dalam pernyataan tersebut berhubungan atau berkoresponden dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Lalu yang ketiga, pragmatis, sifat fungsional dalam kehidupan praktis. Itu suatu pernyataan dipercayai benar karena pernyataan tersebut mempunyai sifat fungsional dalam kehidupan praktis atau memiliki sifat pragmatis di dalam kehidupan sehari-hari.
Hmm, Seperti itu, teman-teman. Untuk pembagian jenis penelitian nanti akan ada dua. Kita akan bahas lebih dalam di pertemuan yang akan datang ya minggu depan, insya Allah. Yaitu akan ada dua jenis penelitian. Pertama penelitian dasar atau murni. Yang kedua penelitian terapan. Ya, nanti kita akan membahas nah ini. Jadi kita akan membahas apa metode penelitian itu ada bentuknya sejarah, deskriptif, eksperimental, grounded research, dan penelitian tindakan. Ya kan, bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, di sini ada satu video. Ya, saya cari di YouTube, saya udah tonton, udah sampai 2 kali saya nonton. Itu video yang dibuat oleh Narasi TV. Itu tentang anti Rohingya. Teman-teman ada waktu, ini sih bentar sih, 18 menit. Ini jadi dibuka berdasarkan data. Ya. Kenapa ada anti Rohingya? Kalau teman-teman flashback sebelumnya, rakyat Indonesia kebanyakan itu awalnya mendukung dengan adanya Rohingya ini. Tapi setelah beberapa bulan itu di pas kedatangan mereka yang kedua, itu ada anti Rohingya. Nah, dari mana sih awalnya? Nah, Narasi TV ini bekerja dengan salah satu universitas, kayaknya Monash, bukan lagi sih, Monash University. Jadi menggunakan machine learning. Nggak organik. Ya, bisa dijelaskan Mas Gali, apa itu nggak organik? Ah, ya. Mungkin nggak organik itu tidak ini ya, tidak murni dilakukan oleh kebanyakan ya masyarakat Indonesia ya. Jadi kayak ada penggerak itu mungkin maksudnya ya, Mas Gali. Apa kita tonton aja, kita masih punya 18 menit. Ini saya jelasin teori, kita lihat video ini aja ya. Ini keren sih. Maret 2024, ratusan pengungsi Rohingya ditemukan terombang-ambing di perairan Aceh Barat setelah kapal mereka karam. Dari 149 penumpang, hanya 75 orang yang selamat dan menjejak di daratan. Sisanya tewas dan hilang di lautan. PBB menyebut, peristiwa itu adalah tragedi terburuk pengungsi Rohingya di Asia Tenggara yang terjadi di era modern. Tragisnya, isu ini justru ditanggapi dengan kebencian oleh sebagian masyarakat. Coba lihat komentar-komentar ini. Disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial menjadi bara yang terus menyulut. Kami menelaah lebih dekat fenomena ini. Dan hanya kurang dari 3 bulan, kampanye terorganisir di media sosial mengubah paradigma itu. Kami menganalisis 15.000 postingan di Facebook, Instagram, dan Twitter yang membicarakan isu Rohingya. Kami juga mengumpulkan lebih dari 3.700 video di TikTok yang ditengarai jadi sumber utama penyebaran kebencian. Bersama Monash Data and Democracy Research Hub, kami berkolaborasi melihat sentimen warganet dan penyebaran disinformasi kebencian yang kian parah. Dari analisis digital dan investigasi lapangan di Aceh yang kami lakukan, ada beberapa anomali terjadi baik dalam lingkup digital atau dunia nyata. Kasus Rohingya adalah contoh kecil. Kebencian terorganisir yang semula hanya di kolom komentar, kini menjelma jadi tindakan nyata.
Data Google Trends 10 tahun terakhir ini bisa jadi gambaran untuk melihat antusias masyarakat kita terhadap topik pengungsi Rohingya. Kamu bisa lihat, lonjakan pada Juni 2015 ini disebabkan berita kedatangan ratusan etnis Rohingya di Aceh setelah gagal ke Malaysia. Isu pengungsi ini naik lagi pada 2017, saat junta Myanmar melakukan pembersihan etnis Rohingya di Provinsi Rakhine, yang jadi sorotan internasional. Usai itu, isu Rohingya jadi sangat landai. Dan sejak November hingga Desember tahun lalu, isu pengungsi Rohingya kembali jadi sorotan. Jika ditelaah lebih dalam, dua lonjakan awal ini disikapi hal positif dukungan pada Rohingya, entah itu dari media massa atau media sosial. Tapi, lonjakan terakhir membuat perspektif publik itu berubah dalam sekejap. Data sentimen Rohingya di Twitter pasca lonjakan di Desember ini bisa jadi gambaran kecil perubahan itu. Data yang dikumpulkan dari Januari hingga Maret ini memperlihatkan perspektif publik hampir 80%-nya negatif terhadap Rohingya. Kami melakukan crawling beberapa hashtag dan kata kunci ini lewat berbagai platform media sosial. Dataset ini dikumpulkan pada 15 November 2023, atau sehari setelah kedatangan rombongan pertama pengungsi Rohingya di Aceh pada 14 November 2023. Sedangkan dataset ini dikumpulkan hingga 14 Februari 2024, ketika Pilpres digelar. Kami melihat ada lonjakan konten dan mention signifikan dari November hingga Februari. Totalnya capai 1,08 juta. Dibandingkan periode sebelumnya, angka ini naik hingga 313%. Begitu pula dalam konteks engagement atau keterlibatan. Jika dilihat, angkanya terus melonjak bahkan hingga 2.300% dari 2,37 juta ke 57,7 juta. Masifnya publikasi komen dan konten bersentimen negatif pada etnis Rohingya ini berimbas pada beberapa insiden. Masalahnya adalah konten-konten yang beredar didominasi disinformasi. Misalnya, Rohingya bakal menjajah Indonesia, menuduh sebagai pelaku pengerusakan rusun di Sidoarjo, menuding UNHCR memfasilitasi perdagangan orang. Masih ingat video viral ini, saat pengungsi Rohingya diusir dan dilarang mendarat? Atau video ini, saat sejumlah mahasiswa mengusir paksa terhadap pengungsi Rohingya dari penampungan sementara? Bisa dibilang, ini adalah aksi penolakan paling ekstrim dibanding sebelumnya. Jika dirunut terlebih dalam, sebelum aksi ini muncul, penolakan terhadap pengungsi Rohingya sudah dimulai lebih dulu lewat media sosial. 3 unggahan di akun Instagram PBB ini jadi contohnya. Kami melakukan analisis teks terhadap 3 unggahan tersebut. Dari total 50 komentar di unggahan itu, 91% diantaranya sengaja diperhatikan. Yang paling penting, tingginya penggunaan kata slang bahasa Indonesia seperti aja, yang jarang muncul sebagai kata kunci dalam politik media sosial. Penggunaan aja secara menandakan komentar itu terorganisir dan memakai bot. Selain itu, 95% dari unggahan pengungsi Rohingya bukanlah pengikut akun UN Indonesia. Unggahan-unggahan ini rata-rata menjangkau 268.000 orang yang bukan pengikut dan hanya mendapat sekitar 579 kali share per unggahan. Jauh dari rasio normal 1:10. Dugaan kami, para komentator menerima tautan langsung dan diminta buat mengirim komentar negatif soal UNHCR. Ini temuan lain jadi bukti kuat serbuan komentar di konten ini terlihat tak organik. Ini adalah data harian kapan komen dilakukan. Kamu bisa lihat, hampir 99% komentar dilakukan di hari pertama setelah konten dipublish. Setelah itu, anjlok drastis dan landai pada hari-hari berikutnya. Analisis lanjutan melihat jam komentar pada hari puncak itu. Semua dataset komentar dikonversi jadi WIB. Jadi hal janggal adalah ada jeda anjlok pada jam 7 malam. Padahal itu adalah momen jam sibuk yang mestinya ramai penuh komentar. Penurunan sama juga terjadi pada jam 8 pagi. Siklus naik turun puncak ini selalu berlangsung 8 jam, mirip seperti shift jam kerja. Bisa jadi 2 momen ini adalah waktu pergantian shift mereka yang bekerja meramaikan konten-konten ini. Anomali lain muncul pada dataset yang lebih besar, 50.000 komentar. Kami membuat klaster berdasarkan jam waktu komentar pada 9 hari, di mana komentar masif terjadi. Data itu diolah jadi heatmap untuk memudahkan analisis visual. Ini adalah jam komen terjadi, dan ini adalah tanggal hari-hari puncak itu. Perhatikan kotak-kotak ini. Semakin pekat, jumlah komen semakin banyak. Dari heatmap ini, kita temukan beberapa anomali. Intensitas yang mereda di pagi hari seperti pola di konten sebelumnya juga terjadi di sini. Selain itu, terlihat pula aktivitas komen sering terkonsentrasi pada tengah malam hingga dini hari.
Misalnya, pada tanggal 6 saat hari puncak terjadi, peningkatan komentar dimulai pukul 12 hingga jam 3 pagi. Anomali ini di luar batas aktivitas manusia yang mestinya di jam-jam itu sedang tertidur. Jika ditanya dari mana konten-konten disinformasi itu berasal, TikTok adalah jawabannya. Dilempar di TikTok, lalu direplikasi dan disebar ke berbagai platform lain seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Kami mengumpulkan lebih dari 3.700 video dengan beragam hashtag dalam kurun 15 November 2023 hingga 31 Januari 2024. Kami juga menyimpan parameter dataset pada tiap video seperti jumlah reach, komentar, replay, reaction, engagement, dan views. Konten-konten dengan hashtag Rohingya ditonton lebih dari 1,1 miliar views. Menariknya, engagement di TikTok amatlah besar. Secara sederhana, engagement adalah umpan balik atau komunikasi dua arah. Saat konten dipublikasi, audiens akan meresponnya entah itu lewat like, share, atau komen. Kamu bisa lihat dari chart ini. Ini adalah data engagement yang kami kumpulkan dari berbagai platform media sosial. Dan kemunculan TikTok amat jauh dan timpang dengan platform-platform lain. Oke, jadi itulah. Teman-teman bisa lanjutin nontonnya. Ya, itu salah satu penelitian yang kalau di istilah di sini itu namanya eksperimental. Explanatory. Jadi apa yang ditemukan di dalam data dicek ke lapangan. Silakan tonton sampai akhir. Itu bisa jadi contoh penelitian lah. Itu udah keren banget kalau teman bisa gitu. Jadi ada isu apa, ada tren apa, coba cari. Nah, dari sisi akademiknya tentunya. Teman-teman ada yang ingin tanyakan sampai sini? Belum. Ya. Kita presensi dulu.